Malaikat itu ada yang punya sayap 2, ada yang punya sayap 3, ada yang punya sayap 4. Dalam hadis disebutkan bahwa malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Yang mana kalau sayapnya itu dibentangkan, malaikat Jibril ini mencapai dunia timur sampai dunia barat. Inilah malaikat Jibril yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa ayat ini hanya menunjukkan 2, 3, dan 4? Karena ada tambahan yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah penciptaannya apa yang ia kehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sholat Isyraq Masjid An-Nur rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan secara singkat yaitu surat Fatir ayat ke-1. Oleh karena itu mohon Bu Prayit bisa membacanya. Monggo Bu Prayit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajani khadim masna wa sulasa wa ruba yajidu bil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Tadi sudah dibaca oleh Bu Prayit yaitu surat Fatir ayat ke-1 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, Fatiris samawati wal ardi, pencipta langit dan bumi, Ja'ilil malaikati, yang menjadikan para malaikat rusulan sebagai utusan, uli ajnihatin, yang memiliki sayap, mathna wa thulatha wa ruba, yaitu masing-masing ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3 sayap, dan ada yang punya 4 sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha, Allah menambah pada penciptaannya apa yang ia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Itu terjemahan dari surat Fatir ayat ke-1. Ayat ini dimulai dengan hamdalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fatiris samawati wal ardi, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, juga menciptakan para malaikat, yang mana para malaikat ini sebagai usulan, sebagai utusan untuk mengurusi segala sesuatu. Ibu-ibu perlu ketahui, Allah menjadikan malaikat itu hanya untuk mengurusi manusia. Baik manusia nanti masih ada di dunia, manusia nanti ada di alam barzakh, manusia nanti di alam akhirat. Saat ini para malaikat masih ngurusi kita sebagai manusia. Kalau kita dengar apa yang disampaikan para ulama, di sini ada malaikat raqib,
Di sini ada malaikat atid. Artinya apa? Artinya malaikat pencatat yang baik dan malaikat pencatat kegiatan kita yang jelek itu selalu mengikuti kita. Ada malaikat yang memberikan rezeki, dum-dum rezeki, yaitu malaikat Mikail. Oleh karena itu ibu-ibu tidak usah khawatir bahwa rezeki si A ini berpindah ke rezeki B, tidak mungkin. Jadi malaikat Mikail itu sangat paham, sangat mumpuni. Ada orang mengatakan begini, iya Allah itu kan kaya, tapi urusan Allah kan banyak, nggak ngurusi saya sendiri. Ya, bukan begitu. Jadi semua diurusi Allah dan semuanya tidak akan tertukar. Itu malaikat selalu dan senantiasa mengurusi kita. Nanti di alam barzah itu ada malaikat mungkar, ada malaikat nakir yang menanyai kita. Juga nanti kalau di alam barzah itu dipisah. Yang orang baik itu di taman-taman surga. Orang jelek di khufratun min khufarin niron, di jurang-jurang neraka. Nah, orang yang baik ini ada pengasuhnya, namanya malaikat surur. Jadi kita nanti belum pengalaman di alam barzah, di alam kubur, nanti ada malaikat-malaikat yang menunjukkan kepada kita, ya. Ini sebagai usulan, sebagai utusan, ya. Jadi oleh karena itu kita akan diurusi malaikat sampai nanti di hari akhirat. Malaikat Ridwan ngurusi kita nanti di surga. Mudah-mudahan kita tidak ketemu dengan malaikat Malik, ya. Malaikat Malik ini adalah malaikat penjaga neraka, ya. Oleh karena itu mari kita berusaha dengan baik. Lalu ayat selanjutnya yaitu uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat itu ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap. Jadi menurut ayat ini malaikat itu sayapnya ada 2, ada 3, ada yang 4. Lalu dilanjutkan yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah pada penciptaannya apa yang Ia kehendaki. Maksudnya adalah begini. Di dalam hadis disebutkan bahwa saat Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketemu malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril bentuknya memperlihatkan bentuk aslinya, yaitu asli bentuk malaikat Jibril. Ternyata kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap. Nah, inilah yang dikatakan yazidu fi khalqi ma yasha. Allah menambah pada penciptaannya apa yang Dia kehendaki. Nah, kita tahu sayap malaikat Jibril itu kalau dibentangkan itu mulai dunia barat sampai dunia timur, bumi barat sampai bumi timur. Inilah sayap malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril memiliki sayap 600 buah. Sedangkan malaikat-malaikat yang lain ada yang memiliki 2, ada yang memiliki 3, dan ada yang memiliki 4. Lalu ada yang membaca qiraah seperti ini. Yazidu fil khalqi ma yasha. Bukan fil khalqi. Jadi yazidu fil khalqi ma yasha artinya Allah menambah jangkauan, ya, jadi jangkauan terbangnya para malaikat apa yang Ia kehendaki. Ya, kalau Allah menambah pada penciptaannya apa yang Ia kehendaki.
Tapi kalau dibaca yazidu fil khalqi ma yasha, Allah menambah jangkauan terbang para malaikat itu apa yang Dia kehendaki. Jadi terbangnya lebih jauh. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu saenake dhewe, sakarepe dhewe. Kenapa? Maha kuasa. Contoh umpamane, kalau ada direktur di perusahaan dan dia orang kaya, itu sakarepe dhewe terhadap anak buahnya. Allah ini sakarepe dhewe terhadap makhluknya. Kenapa? Karena Allah maha kuasa. Sebagai kesimpulan bahwa malaikat itu ada yang punya sayap 2, ada yang punya sayap 3, ada yang punya sayap 4. Dalam hadis disebutkan bahwa malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Yang mana kalau sayapnya itu dibentangkan, malaikat Jibril ini mencapai dunia timur sampai dunia barat. Inilah malaikat Jibril yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa ayat ini hanya menunjukkan 2, 3, dan 4? Karena ada tambahan yazidu fil khalqi ma yasha, Allah menambah penciptaannya apa yang Ia kehendaki. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.